Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita belajar lagi, belajar terus, menjadi manusia pembelajar, menjadi murid Kristus. Minggu lalu kita belajar tentang pemahaman tentang keberhasilan. Ya. Apakah salah kita menjadi orang kaya? Tidak salah. Apakah salah kita menjadi orang yang hebat, berprestasi? Tidak salah. Tapi pastikan prestasi kita dengan apa yang kita miliki lewat kekayaan kita itu tidak merusak tentang identitas kita. Ada banyak kali orang hebat, kalau saya tahu tentang Elon Musk, contoh sekarang terkenal sebagai orang terkaya di dunia, tapi ada masa dalam hidupnya sangat aneh. Dia sempat stres begitu rupa, bahkan kalau saya tahu dia memberi nama anaknya juga aneh, seperti rumus apa gitu ya. Nah, hebat, tapi jangan sampai kehebatan kita tidak dibarengi dengan isinya, ada sesuatu yang berisi di hati dan jiwa kita. Nah, minggu lalu saya menjelaskan kepada kita bahwa kesuksesan di mata Tuhan selalu dimulai dengan siapa dirinya, siapa kita, being kita. Nanti akan menentukan doing kita, apa yang kita lakukan, menentukan apa yang kita capai, menentukan apa yang menjadi pencapaian-pencapaian atau apa yang kita miliki. Tidak salah sekali lagi apa ini. Tapi jangan sampai tidak bersamaan dengan saudara berhasil apa yang saudara capai, berhasil apa yang tapi jiwa kita, identitas diri kita tidak diizinkan untuk terus dijamah dan disentuh oleh Tuhan. Oleh karena itu, kesuksesan menurut Alkitab selalu menghubungkan antara diri kita dengan firman-Nya. Ya. Contoh dalam Mazmur 1 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang berbuah pada musimnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Nah, kalau baca dalam Mazmur 1, berbahagialah orang. Jadi dimulai siapa diri kita, diubahkan oleh firman. Bagus sekalian, di setiap zaman, mulai dari zaman Abraham, Musa, Daud, Raja Yosia, raja-raja yang lain, Musa, Daud, Salomo mungkin. Setiap zaman Tuhan selalu menemukan orang-orang yang mau melakukan kehendak. Minggu lalu kita belajar juga bahwa dalam pemahaman Alkitab ada seseorang disebut sukses, berhasil adalah ketika seseorang itu, yang pertama orangnya terhubung dengan firman-Nya, yang kedua menuntaskan, menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Saya ulang sekali lagi, ada 3 macam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan secara moral, tujuannya kita seperti Kristus. Kehendak Tuhan secara berdaulat, ada ketetapan, rencana-rencana Tuhan yang merupakan ketetapan Tuhan dan kita belajar menyelaraskannya. Yang ketiga adalah kehendak Tuhan secara pribadi, panggilan Tuhan secara pribadi. Tuhan memanggil kita unik. Nah, pertama kita menemukannya, yang kedua kita menuntaskan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagus sekalian, biar kita boleh menjadi bagian itu, bagian dari setiap generasi, setiap zaman, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan di zaman. Saya ingin kita baca Mazmur pasal 1. Tadi saya sempat singgung, tapi kita pelajari lagi Mazmur 1. Mazmur pasal 1 ayat 1, berbahagialah orang. Jadi Mazmur 1 dimulai, berbahagialah orang. Jadi dimulai orangnya, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dikatakan orang, berbahagialah orang, ya, sehingga apa yang dilakukan, yang dikerjakan juga berbeda. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekarang orang yang berhasil menurut Tuhan adalah orang-orang yang punya sebuah kesukaan
sebuah selera terhadap firman. Dia lapar dan haus akan itu. Saya ingin selalu terkoneksi, saya ingin selalu benar di mata Tuhan. Mari hubungkan hidup kita dengan firman. Ya, merenungkan artinya bukan hanya memikir sekali-sekali, tapi merenungkan berulang-ulang. Dalam pemahaman soal merenungkan adalah seperti seekor sapi yang memakan rumput. Ya, dia tidak langsung makan, dia kunyah. Begitu rupa dia kunyah sampai rumput itu hancur. Dan sempat dia keluarkan kembali, dia makan kembali. Mari kita belajar seperti itu. Ya, saya punya kebiasaan kalau saya belajar tentang kasih, saya dalami kasih seperti apa. Kalau saya belajar tentang integritas misalnya, coba cari lebih tentang takut akan Tuhan, pelajari. Misal bilang, Bapak kan pendeta. Bukan loh. Sebagai manusia pembelajar, kita tidak bisa membedakan pendeta, hamba Tuhan, atau orang sekuler. Tidak. Di dalam Tuhan kita adalah orang benar. Dan kita mau supaya kita membiarkan pikiran kita. Karena semua dimulai dari pikiran kita selalu diperbaharui oleh firman. Tuhan memberkati, dan biar kita boleh menjadi sukses yang seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah belajar bahwa setiap zaman Tuhan mencari orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan kami belajar hari ini, selain kami belajar tentang kehendak Tuhan secara moral, kehendak Tuhan secara berdaulat, dan kami juga belajar kehendak Tuhan secara pribadi. Dan kami mau Tuhan seperti Daud melakukan kehendak Tuhan di zaman, seperti Abraham, seperti Musa, dan yang lain-lain. Tolong kami, dan kami diingatkan kembali untuk kami punya gaya hidup merenungkan, gaya hidup mengizinkan perenungan firman Tuhan kebenaran menguasai pikiran kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.